Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan tata cara daftar ulang. Ingat ya teman-teman, kalau kita memberikan tata cara berarti ini belum real di lapangan ya. Karena nanti kita masih memberikan tata caranya ya. Karena untuk daftar ulang itu untuk saat ini belum dimulai ya. Jadi kita teman-teman nanti biar tidak bingung ya teman-teman harus memiliki gambaran dulu nanti cara daftar ulangnya seperti apa, terus berkasnya apa saja yang perlu dipersiapkan ya untuk daftar ulang. Nah, daftar ulang itu nanti dilakukan secara online atau offline. Nah, nanti kita akan bahas semuanya ya teman-teman ya. Termasuk kita akan juga membahas daftar ulang itu maksudnya apa sih. Nah, itu banyak sekali yang menanyakan apakah yang tidak diterima itu bisa daftar lagi atau daftar ulang lagi ya. Nah, hari ini nanti kita akan memberikan informasinya lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi kalian yang mungkin baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas mengenai tata cara daftar ulang. Ya, jadi untuk semua tahap dan jalur ini nanti ingat ya teman-teman ya, untuk tahapnya di PPDB Jatim ini ada 5 ya teman-teman ya, dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Terus untuk jalurnya teman-teman tentunya sudah paham ya, ada jalur afirmasi ya, perpindahan tugas, terus nanti ada jalur yonasi ya, terakhir ada jalur nilai prestasi akademik untuk jenjang SMK. Nah, apa yang dimaksud dengan daftar ulang? Nah, ini ya teman-teman, nah ini yang masih teman-teman mungkin belum paham ya. Jadi banyak sekali pertanyaan di YouTube kita ya, di kolom-kolom komentar itu, Pak, daftar ulang itu bagaimana? Apakah yang tidak lolos misalkan di jalur afirmasi, apakah bisa daftar lagi? Ya, itu pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama teman-teman, daftar ulang ya, ingat daftar ulang. Jadi daftar ulang ini hanya untuk calon peserta didik yang diterima. Nah, ingat ya, jadi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran, nah dan teman-teman itu sudah melihat pengumuman dan ternyata teman-teman itu diterima ya, entah itu di sekolah SMA ataupun SMK. Nah, itu teman-teman harus ya wajib melakukan daftar ulang. Nah, Pak, terus bagaimana dengan siswa yang tidak diterima ya, misalkan yang tidak lolos, yaitu teman-teman tidak perlu melakukan daftar ulang ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, daftar ulang ini hanya diperuntukkan ya, jadi hanya untuk teman-teman yang diterima. Nah, diterima ini di tahap berapa Pak ya? Di semua tahap ya. Nanti misalkan diterima di tahap 1, atau mungkin diterima di tahap 2, atau mungkin tahap 3 ya, atau mungkin sampai dengan tahap 5. Jadi intinya bagi teman-teman nanti yang mengikuti pendaftaran dan diterima ya, teman-teman wajib melakukan daftar ulang ya, bisa dipahami ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan melihat pengumuman dan juga konfirmasi siswa yang diterima. Nah, setelah itu teman-teman harus melakukan ini ya, daftar ulang. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi yang tidak lolos di tahap 1 misalkan teman-teman bisa mengikuti lagi di tahap berikutnya ya. Entah itu tahap 2 atau mungkin tahap 3 ya, atau mungkin tahap 4. Oke ya, sip ya, bisa dipahami ya. Yang kedua adalah daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Ya, jadi nanti tidak ada biaya untuk pelaksanaan daftar ulang. Yang ketiga adalah daftar ulang itu dilaksanakan setelah seluruh tahapan PPDB berakhir ya, melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net. Jadi daftar ulang itu nanti teman-teman ini paling akhir ya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalkan di tahap 1 ini sudah diterima ya, teman-teman sudah tidak perlu bingung lagi ya, tidak perlu daftar lagi ya, tidak perlu bingung lagi ya. Jadi ketika teman-teman misalkan di tahap 1 sudah diterima ya, teman-teman nanti fokus daftar ulang dan teman-teman harus mencari informasi sebanyak-banyaknya di sekolah yang kalian tuju. Ya, misalkan teman-teman diterima di sekolah A ya, teman-teman ketika sudah diterima ya, teman-teman tidak usah memikirkan tahap 2, tahap 3 dan sampai tahap 5 ya. Kalau sudah diterima sudah selesai ya, teman-teman tinggal fokus di daftar ulang. Teman-teman fokus mencari informasi di sekolah yang diterima. Jadi artinya teman-teman misalkan diterima di sekolah A, teman-teman kalau sudah diterima fokus saja di sekolah A ya, fokus mencari informasi. Karena tentunya teman-teman kalau sudah diterima di situ, teman-teman harus mengikuti informasi yang ada di sekolah itu. Nanti misalkan ada
daftar ulangnya kapan ya, terus caranya seperti apa, itu teman-teman harus mengikuti sekolah yang dituju. Paham ya? Terus nanti cara uploadnya bagaimana Pak? Mengupload berkasnya ya nanti tetap sama ya di situs ppdbjatim.net. Caranya bagaimana Pak? Tunggu saja ya, nanti kita akan insya Allah nanti kita akan buatkan tutorialnya bagaimana cara mengupload berkas daftar ulang secara online ya, ditunggu saja. Berikutnya nomor 4 adalah peserta didik yang telah diterima. Ingat ya, jadi daftar ulang itu untuk siswa yang telah diterima. Wajib mengunggah ijazah. Nah, ini ya, ijazah atau surat keterangan lulus ya. Kalau ijazah tentunya bagi teman-teman yang lulusan tahun lalu ya. Kalau tahun sekarang tentunya belum keluar Pak ijazahnya ya. Kalau belum keluar ya teman-teman yang tahun lulusan 2021 itu menggunakan surat keterangan lulus ya atau SKL yang dikeluarkan oleh sekolah asal dari SMP-nya ya. Nanti melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net. Jadi nanti teman-teman mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus nanti tetap di ppdbjatim.net. Nanti ada menunya tersendiri. Caranya bagaimana Pak? Tunggu saja ya. Nanti kita insya Allah kita buatkan tutorialnya bagaimana cara melakukan daftar ulang ya, atau bagaimana cara mengunggah ijazah atau SKL saat daftar ulang. Sip ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah nomor 5 ya, selama masih berlakunya penetapan masa darurat penyebaran coronavirus disease ya COVID-19 di Jawa Timur, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara daring atau online ya melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdbjatim.net. Jadi nanti daftar ulangnya online. Jadi teman-teman nanti mengunggah ijazah dan surat keterangan lulus. Pak, berarti berkasnya daftar ulang itu apa saja ya? Cuma ini. Ya. Jadi berkasnya ya ini ya, mengunggah ijazah atau surat keterangan lulus SKL. Itu untuk disiapkan untuk daftar ulang. Nah, berikutnya adalah verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah. Ini ya. Ingat ya teman-teman, ada verifikasi berkas. Nah, verifikasi berkas ini biasanya di tahap 1 ya teman-teman ya. Tahap 1 itu kan ada jalur afirmasi ya. Biasanya berkasnya apa ya? SKTM, mungkin KIS, mungkin KIP atau mungkin KKS dan berikutnya ya. Sebelum dimulai tahun pelajaran 2021-2022 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, ingat ya, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru. Jadi nanti untuk verifikasi berkas teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah ini ya teman-teman ya, ini berkas tambahan yang perlu disiapkan. Jadi selain ijazah atau SKL, teman-teman harus menyiapkan berkas-berkas ini. Nah Pak, kenapa berkasnya banyak sekali ya? Nanti karena saat daftar ulang teman-teman ya, itu ada yang online, jadi semuanya diupload secara online, tetapi juga teman-teman harus ke sekolahan. Ya, teman-teman harus ke sekolahan. Ke sekolahan kenapa Pak? Ya harus mengumpulkan berkas-berkas ini ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman di pengumuman ya, ingat ya, jika dinyatakan diterima ya, maka dapat daftar ulang online. Oh ya ini ya, daftar ulang online-nya bagaimana Pak? Ya itu tadi, mengupload ijazah atau surat keterangan lulus pada tanggal ya ini ya, jadi daftar ulangnya 14 sampai dengan 19 Juni 2021 ya, dengan mengunggah surat keterangan lulus atau ijazah ya. Selanjutnya nah ini teman-teman ya, datang ke sekolah pada tanggal 21 sampai dengan 30 Juni 2021 selama jam kerja ya, untuk daftar ulang secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ingat ya, kita cek jadwalnya. Nah, jadwal daftar ulang teman-teman ya, jadi tanggal 14 sampai dengan 19 Juni. Ya, jadi teman-teman nanti mengupload SKL atau ijazah ya, tanggal sekian, 14 sampai 19. Nah, berikutnya teman-teman harus melakukan verifikasi keaslian berkas. Nah, ini teman-teman harus datang ke sekolahan ya, datang ke sekolahan dengan membawa berkas-berkas. Nah, berkasnya apa saja teman-teman? Nah, berkasnya apa saja? Berkasnya ini. Ya, jadi teman-teman harus menyiapkan ini. Yang pertama berkasnya adalah kartu keluarga ya, KK. Nah ingat ya, kakak saat pengambilan PIN teman-teman harus paham ya. Jadi kalau kakaknya kurang dari 1 tahun ya, mungkin bisa dilengkapi dengan SK dari Dukcapil, atau mungkin membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, atau mungkin teman-teman ketika menggunakan SKD teman-teman harus membawa surat keterangan domisili ya. Ini kalau bagi yang kakaknya kurang dari 1 tahun ya, atau mungkin teman-teman menggunakan SKD, ini juga disiapkan ya kartu keluarganya atau kakaknya ya. Nah, kenapa kok berkasnya banyak sekali ya? Karena ini biar nanti ketika teman-teman itu misalkan rumahnya jauh ya, ketika teman-teman rumahnya jauh,
teman-teman nggak perlu bolak-balik ya, jadi semua berkas teman-teman harus siapkan. Nah, ini mumpung waktunya masih lama ya, karena teman-teman yang sudah diterima di tahap 1 ya, itu banyak sekali kesempatan atau banyak sekali waktunya untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Termasuk nanti yang diterima di jalur terakhir ya, jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK, teman-teman juga bisa menyiapkan sekarang. Jadi ketika teman-teman nanti diterima, teman-teman sudah menyiapkan berkasnya. Nah, nanti ketika daftar ulang atau proses verifikasi berkas di sini ya, proses verifikasi berkas teman-teman sudah menyiapkan semua berkasnya, sehingga ketika diminta teman-teman sudah tidak perlu bolak-balik ya, tidak perlu pulang lagi ke rumah, kembali lagi ke sekolah. Jadi teman-teman harus sudah disiapkan ya, taruh di map ya, nanti biar tidak jatuh atau tidak hilang. Yang berikutnya selain KK adalah ijazah atau surat keterangan lulus, ini wajib ya. Jadi nanti karena daftar ulang yang diunggah adalah ini, ijazah dan surat keterangan lulus. Ini yang diunggah, nanti yang lainnya ini nanti dibawa ya, persiapan ketika nanti ditanya. Yang C ya biasanya ini bukti pengambilan PIN, ini juga disiapkan teman-teman ya, dicetak saja nanti ketika pengecekan berkas teman-teman dibawa. Nanti bukti PIN-nya ya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan ya, bukti PIN disimpan baik-baik. Nanti kalau daftar ulang biasanya ada yang diminta. Berikutnya adalah bukti pendaftaran. Ya, jadi teman-teman ketika mendaftar ya, mendaftar di tahap berapa, misalkan jalur afirmasi atau mungkin di tahap 2 jalur donasi atau jalur prestasi nilai akademik. Nah, ini teman-teman harus menyiapkan ini ya, bukti pendaftarannya disimpan. Yang berikutnya adalah bukti penerimaan. Nah, ini wajib ya, bukti penerimaan, karena kalau teman-teman diterima itu tentunya memiliki bukti penerimaan. Ini juga disiapkan. Ya, ini yang tahap 1 nanti sudah ada ya bukti penerimaan. Nanti yang tahap berikutnya ya, karena belum jadwalnya ya, teman-teman harus menunggu. Tapi nanti semua jalur sama ya. Yang berikutnya adalah sertifikat prestasi dilegalisir. Ini untuk tahap 1 ya teman-teman ya. Ini yang jalur prestasi hasil lomba. Ini disiapkan ya. Sertifikat prestasinya dilegalisir ya, dilegalisir oleh sekolah ya, atau mungkin yang berwenang. Terus disiapkan juga KIP-nya ya, KIP, KKS, SKTM dan lain-lain, ini di bawah yang aslinya dan juga yang fotokopinya. Nanti biasanya yang asli itu dilihat, terus yang fotokopi itu biasanya dikumpulkan ya. Bisa dipahami ya, karena ini untuk jalur afirmasi ya, keluarga tidak mampu, itu biasanya bukti fisiknya ini. Jadi ini juga disiapkan nanti ketika daftar ulang di bawah ya. Ini tidak perlu semuanya ya teman-teman, waktu daftar yang dimiliki apa ya, itu yang dibawa. Terus misalkan jalur perpindahan tugas orang tua ya, surat mutasinya juga dibawa. Terus misalkan jalur anak guru ya, SK penugasannya dari sekolah juga dibawa. Atau mungkin jalur anak anak kesehatan ya, anak kesehatan juga dibawa surat-suratnya. Jadi ini untuk bukti fisik tahap 1. Ingat ya, tahap 1 ada 3 jalur ya, ada afirmasi, terus ada perpindahan tugas orang tua, dan juga ada prestasi hasil lomba. Jadi untuk poin D ini teman-teman lolosnya itu diterimanya di jalur apa, teman-teman harus menyiapkan bukti fisiknya ya, dibawa yang aslinya dibawa, terus juga membawa fotokopinya. Oke ya, bisa dipahami ya, sip. Yang di poin E di sini ada fotokopi rapor ya, fotokopi rapor juga disiapkan teman-teman ya, biasanya nanti juga diminta. Ya, siapa tahu nanti nilainya di cross check lagi oleh sekolahnya yang dituju ya. Fotokopi rapor semester 1 sampai dengan 5 ya. Terus untuk sertifikat akreditasi SMP asal, ini bagi teman-teman yang lulusan di luar Jatim ya. Lulusan di luar Jatim itu membawa sertifikat akreditasi SMP asalnya. Nah, ini untuk tahap 2 sampai dengan tahap 5 ya, karena untuk tahap 2 sampai 5 itu menggunakan ada yang yunasi, ada yang nilai prestasi akademik ya, disiapkan ya. Yang F berikutnya adalah fotokopi berwarna 3x4. Nah, ini 3 lembar. Ini biasanya fotonya nanti untuk daftar ulang teman-teman ya. Biasanya di sekolah itu ketika daftar ulang itu ada form isian yang harus diisi ya. Biasanya digunakan untuk form pendataan di Dapodik nanti ya, di data pokok pendidikan. Itu biasanya nanti teman-teman dimintai formulir ya, jadi mengisi formulir untuk penginputan data ya di aplikasi Dapodik. Atau mungkin ada formulir lain yang harus diisi ketika teman-teman melakukan daftar ulang. Itu nanti disiapkan. Ya, nanti maksudnya di poin H ini ya, mengisi formulir daftar ulang di sekolah yang dituju. Dan ini jika ada ya, kalau tidak ada berarti cuma pengecekan berkas-berkas ini saja. Berikutnya adalah materai 10.000 2 lembar. Ini biasanya untuk mengisi data ini. Datanya biasanya kalau daftar ulang biasanya di sekolah ada isian data yang harus diisi. Ya, biasanya dikasih materai ya, karena untuk menguatkan bahwa isian data yang kalian isikan itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti mungkin jika ada berkas lain yang kurang, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar ya, atau mungkin teman-teman bisa menyiapkan sendiri
Sehingga nanti ketika teman-teman datang ke sekolah untuk verifikasi berkas, teman-teman sudah tidak bolak-balik lagi. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang terakhir adalah I, ya, siapkan masker, hand sanitizer, dan juga pensil, ya, pensil tulis atau bolpen. Ya, karena ini untuk protokol kesehatan. Nanti ketika teman-teman ke sekolah ya, sekolah dituju, teman-teman sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oke ya, sip ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada berkas yang kurang atau mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Kita ulang lagi teman-teman untuk yang di sini ya. Jadi ini bisa dilihat di sini ya. Ketika kita di klik ppdbjatim.net, nah di sini ada informasi ya teman-teman ya. Ini kita jelaskan sedikit saja ya. Kita jelaskan. Nah, hasil seleksi tahap 1 ya dapat dilihat pada hari Jumat 7 Mei 2021 ya pukul 8. Berarti ini untuk tahap 1 ya. Untuk tahap 2 dan berikutnya teman-teman nanti bisa cek saja jadwalnya. Silakan pilih kabupaten kota setelah tujuan, kemudian login dengan menggunakan NISN dan PIN pada menu pengumuman. Nanti untuk melihat pengumuman di seleksi tahap 1. Nah, berikutnya jika dinyatakan diterima, maka dapat daftar ulang online pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni. Itu yang sudah kita jelaskan tadi ya. Dengan mengunggah surat keterangan lulus atau ijazah ya. Selanjutnya datang ke sekolah pada tanggal 21 sampai dengan 30 Juni 2021. Ini untuk pengecekan berkas, jadi untuk verifikasi berkas ya. Ini untuk tanggal daftar ulang, ini untuk tanggal pengecekan berkas. Ingat ya, sekali lagi daftar ulang ini diperuntukkan bagi teman-teman yang diterima ya, yang diterima seleksinya ya. Jadi sudah melakukan pendaftaran, melihat pengumuman dan teman-teman diterima, itu wajib melakukan daftar ulang. Oke, sip ya, bisa dipahami ya teman-teman ya untuk terkait daftar ulang. Yang terakhir adalah jika dinyatakan tidak diterima di tahap 1, nanti berlaku untuk tahap berikutnya juga teman-teman ya. Jika tidak diterima di tahap 1 atau mungkin tahap 2 atau seterusnya ya, maka dapat mengikuti seleksi tahap 2 sampai dengan tahap 5. Nah, ingat ya. Jadi misalnya teman-teman nanti yang gagal di tahap 1 ya, jadi tidak bisa lagi mengulang. Misalkan mau daftar di jalur afirmasi, jalur prestasi lomba itu sudah tidak ada. Ya karena untuk tahap 1 sudah selesai, sudah ditutup. Teman-teman nanti dapat mengikuti lagi di seleksi tahap 2 sampai dengan tahap 5. Ya, teman-teman nanti cek sendiri jadwalnya. Kapan itu tahap 2, kapan itu tahap 3, dan sampai kapan itu tahap 5. Ya, dengan menggunakan PIN yang sudah dimiliki. Jadi PIN-nya sama ya, tidak perlu Pak PIN-nya ganti, Pak cabut berkas, nggak perlu. Ya, PIN-nya sama, yang digunakan tetap PIN-nya, terus tidak perlu mengambil PIN lagi ya, kecuali ya khusus jalur pindah tugas orang tua. Jadi yang kemarin sempat daftar di jalur pindah tugas orang tua ya. Jadi teman-teman nanti untuk mendaftar di tahap selanjutnya, dari tahap 2 sampai tahap 5 ya silahkan mengunduh PIN baru. Ya melalui menu pra pendaftaran nanti ya, nanti ada menu di sini ya untuk mendownload PIN baru ya khusus untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Untuk jalur lain tidak perlu. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini teman-teman. Di kesempatan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara melihat pengumuman di tahap 1 ya. Saya akhiri teman-teman untuk video ini ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dan teman-teman bisa lebih mudah dalam mengikuti PPDB Jatim tahun 2021. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.